Untuk jaringan komputer, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang sejarah, kemudian ada tujuan, selanjutnya ada manfaat dari jaringan komputer, mungkin akan dilanjutkan tentang komponen dan klasifikasi dari jaringan komputer. Kemudian ada sejarah jaringan komputer. Untuk sejarahnya di tahun 1940-an kayak gitu, di tahun tersebut di Amerika Serikat, di penelitiannya Howard Aiken itu, beliau menginginkan perangkat komputer atau komputer dapat dimanfaatkan secara bersamaan. Namun di tahun 1950-an adanya superkomputer, ya, adanya awal dari superkomputer, dan kebetulan harganya mahal, maka dituntut pula komputer harus bisa melayani beberapa terminal kayak gitu. Nah, dari sini muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu, atau yang bisa dikenal dengan time sharing system, atau bisa disingkat dengan TSS. Kemudian pada sistem TTS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer, atau bisa disebut dengan workstation gitu. Selanjutnya konsep dari TTS semakin berkembang, ya, kemudian menjadi proses distribusi atau distribute processing. Di proses distribute processing, ya, beberapa host atau workstation komputer mengerjakan pekerjaan secara bersamaan, ya, kemudian secara besar juga, kemudian melayani beberapa terminal yang saling terhubung, ya. Kemudian ketika harga komputer semakin murah dan ukurannya semakin kecil, dan konsep dari proses distribusi sudah siap diimplementasikan ke semua orang, maka penggunaan komputer dan jaringan komputernya semakin beragam kayak gitu. Ya, sebagai contoh itu ada dari proses komunikasi antar komputer, ya, itu biasa disebut dengan peer-to-peer system. Ya. Nah, peer-to-peer system ini tidak perlu melalui jaringan server gitu, tanpa harus adanya server pun itu jadi. Ya. Itu bisa diimplementasikan di topologi itu ke jenis bukan topologi tapi area secara geografis, itu masuk ke local area network atau LAN. Kemudian setelah bisa diimplementasikan ke area lokal, ya, karena jaringan komputer semakin luas, maka secara geografisnya semakin berkembang dan masuk ke dunia gitu. Secara dunia bisa menggunakan jaringan komputer atau bisa dikatakan wide area network. Nah, itu secara singkat dari jaringan komputer. Kemudian ada tujuan dari jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, jaringan komputer membantu mempertahankan sebuah informasi agar tetap handal dan tetap up to date. Yang ketiga, jaringan komputer membantu mempercepat proses berbagi data, atau bisa disebut dengan sharing data atau data sharing kayak gitu, itu bisa. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja agar bisa berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang terakhir, jaringan komputer dapat membantu sebuah usaha dalam melayani konsumen mereka secara lebih efektif. Nah, untuk secara gambaran umum dari jaringan komputer itu, ya salah satunya yang tadi, yang sebagai komunikasi gitu, sebagai media komunikasi atau perangkat komunikasi. Untuk saat ini banyak sekali platform atau produk-produk yang memudahkan kita agar bisa saling berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, ya, kalau dulu kita selalu menggunakan surat, ya, tulis surat untuk menghubungi saudara kayak gitu, rekan yang jauh, dan kemudian kita harus datang ke kantor pos. Namun untuk saat ini kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengirimkan sebuah surat, untuk mengirimkan sebuah kabar kayak gitu ke rekan atau saudara kita. Kita tinggal bisa menggunakan email, ya, itu pengganti dari surat. Nah, kemudian yang teknologi yang untuk saat ini yang lebih terbaru itu kita bisa melakukan video call, secara langsung dengan memanfaatkan dari jaringan komputer. Yang dulunya ingin mengetahui kabar dari saudara rekan yang hanya
hanya bisa melihat teks ya, surat kayak gitu, tapi sekarang bisa tatap muka ya melalui perantara video call. Kemudian ada manfaat dari jaringan komputer. Di materi kali ini saya akan mengelompokkan manfaat dari jaringan komputer itu berdasarkan 4 kategori. Ya, yang pertama ada masyarakat umum, kemudian ada pribadi, ada perusahaan, dan ada sekolah. Yang pertama, untuk masyarakat umum itu manfaatnya bisa seperti mengakses sebuah internet, ya, kemudian sebagai media chatting, kemudian bisa penjualan secara online gitu atau e-commerce, e-market kayak gitu. Kemudian untuk mencari berita terbaru, kemudian bermain game, kemudian sebagai perangkat komunikasi. Nah, secara umum kayak gitu ya, secara umum dari manfaat jaringan komputer di masyarakat itu ya, selain kita bisa mengakses internet, kita juga bisa memindahkan data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Ya, sebagai kita mengirimkan file kayak gitu, berarti mengirimkan file tugas ke teman, kita tinggal bisa melalui email atau kirim lewat media sosial pun bisa. Kita tinggal lampirkan saja. Kemudian yang kedua, manfaat jaringan untuk pribadi atau personal. Ya. Untuk manfaatan di jaringan komputer kayak gitu ya, di pribadi itu ada 4 ya, sebagai akses keamanan data, dan sebagai media chatting yang bersifatnya pribadi, kemudian media berbisnis ya, media bisnis, atau yang keempat itu ada media transfer data. Nah, untuk mengakses keamanan data ini ya, jaringan komputer itu digunakan untuk mengamankan file-file atau berkas yang sifatnya privasi juga ya, sama poin yang kedua kayak gitu, agar tidak bisa diketahui oleh orang lain ya. Makanya biasanya kita menggunakan password ya, yang dienkripsi kayak gitu, itu kan bisa untuk mengamankan sebuah data. Kemudian kita yang sifatnya selalu ada chat pribadi, jadi privasi, kita bisa menggunakan sandi atau pola kayak gitu di HP kita, itu kan biasanya ada jaringan komputer. Kemudian kalau untuk di media bisnis gitu ya, di jaringan komputer itu dimanfaatkan sebagai transaksi biasanya kan gitu. Sama halnya dengan e-commerce, itu sebagai transaksi kita jual beli kayak gitu, atau membuat promosi agar barang dagangan kita cepat laku, atau juga bisa menulis artikel ya di blog begitu, atau di media elektronik yang lainnya. Kalau untuk media transfer data ya kayak tadi, kita bisa mengirimkan sebuah file tugas atau file video, gambar kayak gitu yang melalui media sosial ya, atau email pun itu bisa. Kemudian kalau untuk pemanfaatan jaringan komputer bagi perusahaan itu ada 6 gitu ya. Yang pertama ada media komunikasi ya, media komunikasi hampir sama, media komunikasi ke konsumen gitu, atau ke pelanggan. Kemudian ada media informasi ya. Kemudian yang ketiga ada mengakses server di perusahaan. Kemudian media komunikasi internal di sebuah perusahaan dan menjaga keamanan data, hampir sama kayak tadi. Kemudian yang keenam ada fitur integrasi data. Nah, untuk media komunikasi konsumen, nah ini bagaimana nih pemanfaatan jaringan komputernya? Di sini perusahaan biasanya akan menampilkan produk-produk yang ada, yang tersedia, agar bisa konsumen mengetahuinya. Ya, hampir sama yang e-commerce berarti ya. Namun kalau untuk perusahaan, pemanfaatan jaringannya bisa saja menambahkan kolom kritik saran kayak gitu ya, kritik saran untuk si perusahaan, sebenarnya dari segi pelayanan dan dari segi komunikasi ya, dari segi mungkin dari pengiriman barangnya kayak gitu, atau packingnya itu mungkin bisa aja media komunikasi ke konsumen. Ini sebagai media promosi, media informasi untuk media informasi ya biasalah, nggak jauh beda sama e-commerce tadi, sebagai promosi-promosi dari produk si perusahaan. Kemudian ada mengakses sebuah server di perusahaan kayak gitu.
itu server biasanya digunakan ya sebagai sebagai database dari perusahaan tersebut yang isinya data-data penting ya, dari karyawan, data identitas karyawan, data keuangan, data laporan gitu, dan data laba kemudian ruginya perusahaan itu biasanya ada di sebuah server ya. Yang bisa disimpulkan ya untuk transaksi gitu lah, transaksinya sebuah perusahaan ya adanya di server. Nah kalau ibaratnya media komunikasi internal di sebuah perusahaan itu ya kita bisa menghubungi rekan sesama karyawan yang ada di perusahaan kita, atau kita bisa menghubungi pimpinan kita yang ada di perusahaan gitu. Tanpa harus kita harus datang langsung ke ruangan, tinggal kita lewat chatting atau telepon di ruangan kita ke ruangan pimpinan itu kan bisa. Kemudian ada menjaga keamanan data. Nah, jaringan komputer di sini untuk menjaga keamanan data ya agar terhindar dari serangan hacker gitu, atau cracker. Nah, kita memproteksinya bagaimana? Kita memproteksinya bisa pakai validasi atau password yang sifatnya sulit kayak gitu ya. Ada karakter, ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka gitu. Nah, itu bisa, kemudian lumayan panjang passwordnya itu bisa. Selanjutnya ada fitur integrasi data. Untuk fitur integrasi data itu dimanfaatkan guna membantu dan mempermudah dalam mengakses data yang ada di sebuah perusahaan yang sudah terintegrasi kayak gitu. Hal ini bisa membantu penghematan biaya atau cost ya, di sebuah perusahaan. Nah, kemudian karena ini integrasi data, pasti filenya secara real time itu pasti akan update kayak gitu, dan meminimalisir terjadi sebuah kesalahan. Selanjutnya ada pemanfaatan jaringan komputer di sekolah. Nah, kalau untuk sekolah saya kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai media informasi sekolah gitu. Kemudian ada akses data, kemudian ada berbagi file. Yang keempat itu ada ujian berbasis online atau daring, kemudian ada perpustakaan ya, perpustakaan daring. Kemudian untuk yang pertama ya, kalau untuk yang informasi dari sekolah itu, jaringan komputer bisa digunakan sebagai berita tentang sekolah. Ibaratnya atau contohnya itu website di sekolah memberitahukan bahwa ada kegiatan yang diselenggarakan di sekolah atau pengumuman sekolah secara langsung kepada murid agar dapat dilihat melalui website. Karena sebenarnya di saat pandemi saat ini kita tidak datang ke sekolah, ya kan? Kita tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Kita pasti akan memantau aktivitas sekolah melalui website kayak gitu. Kemudian ada akses data ke sekolah. Nah, akses data ini saya ibaratkan sebuah server kayak gitu ya. Siswa dapat mengakses sebuah server yang berisi data-data penting yang ada di sekolahan kayak gitu. Banyak guru memberikan materi itu bisa disimpan di e-learning kayak gitu, di e-learning sekolah. Nah, itu tinggal para siswa bisa mendownloadnya atau bisa mengaksesnya. Itu. Kemudian yang ketiga ada berbagi file atau berbagi data. Nah, di sini implementasinya saya ibaratkan guru ingin memberikan laporan kayak gitu kepada kepala sekolah. Nah, ini tinggal mengirimkan saja, mengirimkan secara langsung, secara software tanpa harus datang ke ruang kepala sekolah. Nah, ini berbagi file atau berbagi data ini kalau di perusahaan ya sama saja seperti yang komunikasi internal perusahaan gitu. Contohnya seperti itu, tidak jauh beda. Selanjutnya ada ujian berbasis online. Nah, untuk di Indonesia ujian berbasis online sudah diterapkan di beberapa tahun ke belakang gitu ya. Ini udah termasuk pemanfaatan dari jaringan komputer. Kemudian yang kelima ada perpustakaan online gitu ya. Perpustakaan online atau daring itu untuk saat ini pasti akan dibutuhkan sekali oleh para siswa gitu, atau mahasiswa kita kayak teman-teman gitu ya. Jadi kita tinggal mencari e-booknya yang sudah tersedia di
library sistemnya kayak gitu ya, database perpustakaan kita tinggal cari tanpa harus datang langsung ke sekolah atau kampus. Kemudian kalau untuk manfaat jaringan komputer secara umum gitu, nah tadi kan udah dijabarkan itu berdasarkan atau pengelompokannya. Kalau secara kesimpulannya, manfaat jaringan komputer itu ya bisa disimpulkan bahwa sebagai sharing resource ya, atau sebagai sharing data, program, peripheral komputer gitu, atau sebagai perangkat komputer. Kemudian pemanfaatan yang lain adalah sebagai media komunikasi yang efektif. Selanjutnya manfaat selanjutnya adalah menjaga keamanan data yang lebih terjamin. Ya. Di sini juga agar lebih terjamin lagi yaitu atau lebih aman, bisa menggunakan hak akses ya, di setiap penggunaan dari sistem tersebut atau dari jaringan komputer. Kemudian menghemat biaya atau menghemat kos. Kemudian jaringan komputer itu membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan tetap up to date kayak gitu. Ya. Selanjutnya ada dampak dari jaringan komputer. Ya. Jaringan komputer juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun sebenarnya tergantung kepada diri kita, gitu. Bagaimana penggunaannya. Nah, di sini saya mengelompokkan atau sedikit memberikan contoh dampak positif dan negatif dari jaringan komputer. Yang pertama ada dampak positif ya, sebagai media komunikasi. Kemudian ada media informasi. Untuk media komunikasi itu yang pertama dampak dari jaringan komputer ya, dampak positifnya itu sangat kuat untuk dirasakan. Nah, bagaimana jaringan komputer yang terhubung ke internet menjadikan media komunikasi seperti mengirimkan sebuah surat melalui email, kemudian menelpon melalui media sosial atau chatting melalui media sosial itu juga bisa. Hal ini dapat memudahkan kita sebagai pengguna dalam berkomunikasi dengan siapapun sangat cepat dan sangat mudah. Kemudian untuk media informasi, jaringan komputer sangat dibutuhkan oleh banyak orang sebagai mencari informasi, di mana kita mencari informasi tersebut melalui perangkat komputer atau perangkat smartphone atau perangkat gadget yang lainnya. Di sini biasanya kita mencari informasinya untuk tugas pembelajaran, kemudian mencari sebuah informasi yang sedang viral kayak gitu itu bisa, atau sejarah-sejarah yang sejarah dari negara atau sebuah sejarah dari tragedi-tragedi yang sudah lampau gitu. Nah biasanya kita mencari informasi itu melalui media platform pencarian ya, mesin pencarian kayak gitu, mesin pencarian atau web informasi. Nah itu biasanya kan melalui Google gitu kan, kemudian Wikipedia, Yahoo, Bing itu juga bisa, dan yang lainnya ya. Kemudian kalau untuk dampak negatif dari jaringan komputer itu yang pertama adalah berita hoax ya. Kemudian ada penipuan, ada pencurian data, kemudian ada pornografi. Nah, kalau untuk berita hoax ini yang paling mudah ya, atau yang paling sering kita bisa lihat, kita baca di media elektronik kayak gitu. Nah, salah satu dari informasi hoax itu adalah berita atau kumpulan informasi yang salah atau tidak benar yang bertujuan menipu atau menghebohkan ya, menghebohkan di masyarakat kayak gitu. Kemarin banyak sekali berita hoax yang bermunculan kayak gitu ya, di Indonesia tentunya. Kemudian pasti hal ini sangat merugikan kayak gitu untuk para kita yang membaca ya. Bagaimana kita sudah membaca kalau ternyata beritanya hoax, itu kita rugi waktu, rugi tenaga gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya disarankan jangan asal percaya sebagai informasi ya, percaya adanya informasi tersebut, jangan menelan mentah-mentah gitu. Kita tetap mencari dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, agar nanti kita ibaratnya melanjutkan atau memberikan informasi ke orang lain itu sudah benar ya gitu. Jadi jangan kita dapat satu sumber kemudian kita share, itu salah juga.
Tapi kita harus belajar dulu berita-berita yang ada. Kemudian ada pornografi. Karena mudahnya mengakses situs internet kayak gitu ya, semua orang pasti dapat melihat apa saja yang ada di internet tanpa terkecuali yang masalah pornografi. Namun apabila kita tidak proteksi kayak gitu, maka pornografi bisa dilihat oleh umur yang masih di bawah gitu, masih di bawah umur gitu. Ini sangat berbahaya karena nanti bisa bisa adik-adik kita yang masih di bawah umur bisa mencontohkan gitu, bisa melakukan hal-hal yang berbau unsur pornografi. Ini sangat tidak baik kayak gitu. Makanya sekarang di televisi pasti kalau tindakan ya ada unsur pornografi gitu, ada unsur pornografi atau ada unsur kekerasan, pasti akan ada blurnya sedikit atau ada scene yang dipotong gitu. Itu mencegah tindak pornografi atau tindak kekerasan. Selanjutnya ada pencurian data. Ini pencurian data juga sering dialami di dunia internet gitu, di dunia maya. Banyaknya orang yang menggunakan platform yang sedemikian rupa, mudahnya tinggal download di Play Store atau App Store itu ya, untuk media sosial kita biasanya kan mencantumkan atau menginputkan email atau nomor pribadi gitu ya. Itu sebenarnya bisa saja kalau HP kita ada virusnya, secara tidak langsung pasti akan terkirim ke hacker atau cracker gitu. Nah, ini orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab ya mereka, jadi bisa berbahaya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau menginputkan username dan password kayak itu, atau sebuah PIN ATM juga itu harus hati-hati. Kemudian jaringan komputer biasanya ada kasus penipuan, ini yang terakhir kayak gitu. Biasanya ada kasus penipuan yang masalahnya biasa di lowongan pekerjaan harus mengirimkan beberapa nominal uang gitu untuk biaya pemberangkatan. Nanti tinggal datang ke travel ini ya, travel X, travel Y, travel Z kayak gitu, atau harus untuk biaya penerbangan. Nah itu juga ada, itu saya pernah baca kayak gitu. Untuk jenis-jenis penipuan yang biasa diimplementasikan di jaringan komputer itu sangat tidak baik juga. Jaringan komputer digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian ada komponen jaringan komputer. Untuk komponen jaringan komputer itu terbagi menjadi dua. Ada komponen hardware dan komponen software. Ya. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang komponen hardware-nya ya, di jaringan komputer. Yang pertama ada server. Ya. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan ya, atau service gitu. Jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server juga menjalankan perangkat lunak secara administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Seperti halnya berkas atau alat pencetak ya, atau kita bisa sebut dengan printer lah kayak gitu. Kemudian server juga memberikan akses kepada host atau workstation atau klien yang terdapat di jaringannya. Nah itu definisi dan contoh dari server. Ya. Kemudian server juga berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM kayak gitu ya, random access memory yang berkapasitas besar. Kemudian cara kerja dari server ya, cara kerjanya sebenarnya ya sangat sederhana kayak gitu. Dimana server bekerja sesuai permintaan dari komputer klien. Ya. Namun server memiliki otoritas untuk mengatur dan membatasi akses internet, untuk membatasi akses klien, baik terhadap database atau perangkat lunak maupun aplikasi. Sebagai contohnya, ya cara kerja dari server gitu, sebenarnya kita ibaratkan di posisinya di warnet gitu, sedang menggunakan komputer warnet. Ya. Di sana ada sebuah printer, ya enggak. Biasanya kan di warnet itu ada printer. Nah,
kita sebagai pengguna ingin menggunakan printer tersebut tanpa harus memindahkan printer ke komputer kita. Nah, di sini ada peran dari server, ya, mana komputer klien meminta bantuan kepada server. Ya. Kita bisa menggunakan printer dari komputer klien yang kita gunakan dengan meminta akses kepada server, ya, yang melalui jaringan komputer, sehingga komputer server secara otomatis akan mengirimkan sinyal sesuai permintaan klien. Nah, di sini pasti akan mencetak file atau berkas yang di komputer klien, gitu. Kita mencetak laporan kayak gitu, ya, kita tinggal tunggu aja hasil cetaknya di printer. Gitu. Nanti kalau udah selesai kita langsung ke operatornya. Kemudian server juga memiliki beberapa fungsi, ya. Yang pertama itu sebagai HTTP, ya, atau kita bisa sebut HTTP server, yang artinya sebuah jaringan komputer yang mampu melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Web server biasanya menerima kode sedemikian rupa dari browser, kemudian mengirimkan kembali dalam bentuk halaman web. Halaman web yang dikirimkan melalui web server dalam bentuk dokumen HTML atau CSS, ya, biasanya kayak gitu, kemudian diproses oleh browser menjadi halaman web yang menarik dan mudah dibaca. Kemudian ada web server, ya. Fungsi utamanya adalah mengirimkan berkas yang diminta oleh pengguna sebelumnya melalui browser dengan protokol khusus, ya, sehingga pengguna dapat mengakses berupa teks, gambar, video, dan sebagainya melalui browser. Untuk saat ini, web server tidak sekedar berperan mempublikasikan World Wide Web saja, gitu, tetapi terdapat berbagai perangkat keras yang sudah dapat diakses melalui HTTP dengan tujuan untuk meninjau manajemen pekerjaannya. Selanjutnya ada mail server, ya, yang ketiga ada mail server. Server ini biasanya melayani pengguna dalam bertukar pesan bersama pengguna secara elektronik. Mail server juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada server surat masuk atau server inbox, kemudian ada server outbox atau surat keluar. Kemudian ada database server, ya, jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Database server juga terdiri dari 4 jenis, ya. Yang pertama ada flat file, kemudian ada relation, ada object, kemudian relational object, kayak gitu. Nah, fungsi database server itu memberikan pengguna berupa layanan big data yang teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Untuk perusahaan besar, ya, yang memiliki banyaknya data, ya, layanan server ini sebagai media penyimpanan atau penyimpanan sebuah informasi yang sesuai kebutuhannya, sudah sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Karena database server itu memiliki memiliki media penyimpanan yang sangat besar. Tidak mungkin sebuah perusahaan besar secara database server yang media penyimpanannya kecil, itu sangat tidak mungkin. Pasti akan terjadi sebuah permasalahan kalau media penyimpanannya hampir penuh. Selanjutnya ada file server, ya, jaringan komputer yang memberikan akses berupa local disk, ya, atau media penyimpanan. Nah, local disk ini yang berisikan file seperti gambar, video, musik, database atau dokumen dan lainnya. Nah, server ini juga dirancang untuk pengguna yang menginginkan dalam penyimpanan dan pengambilan data dalam perhitungan oleh workstation. Kemudian DHCP server, ya, atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu merupakan jaringan yang menjalankan layanan penyewaan IP address dan informasi TCP/IP kepada klien. Biasanya sistem operasi yang digunakan di DHCP server itu seperti Windows Server 2000, kemudian Windows Server 2003, dan beberapa varian Linux, ya. Secara garis besar fungsi server ini adalah memberikan layanan alamat IP secara otomatis kepada klien, ya. Sehingga peran administrator tidak perlu disibukkan atau dipusingkan, gitu, ya, dengan membuat alamat IP secara statik atau secara manual untuk memenuhi IP address si klien, gitu. Jadi aja kita langsung
kita tidak harus menghubungi administrator dan menginputkan IP address kayak gitu. Jadi kita langsung saja, kalau di Amikom gitu kan, kita sistemnya di ACP untuk teman-teman kita mengakses di hotspotnya Amikom. Kemudian ada proxy server, ya, merupakan jaringan komputer yang memiliki peran sangat positif bagi pengguna. Proxy server berperan sebagai perantara antara pengguna dengan web server. Setiap pengguna yang mengakses jaringan internet akan selalu melewati proxy terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke web server. Kemudian untuk masalah fungsi utama dari proxy server adalah untuk mengamankan IP address pengguna saat menjalankan atau menjelajahi internet. Ya. IP address mudah terlihat saat tidak dilindungi oleh proxy, sehingga rawan tersebar virus seperti malware, sehingga informasi sandi atau username password kayak itu akan tersimpan pada browser gitu. Kemudian ada FTP server atau file transfer protocol, sebuah protokol internet yang memberikan akses data server pada satu jaringan. Klien dapat meminta akses tukar-menukar file melalui server tersebut, ya, karena proses yang dilakukan pada FTP server adalah dengan menggunakan kode ASCII yang sebenarnya berbahaya karena tidak melalui enkripsi dalam proses transfer. Adapun FTP server yang memberikan keamanan bagi klien untuk melindungi data yang sedang ditransfer. Sebenarnya fungsi utama dari server FTP itu guna memberikan pelayanan kepada klien dan pengunjung untuk melakukan akses transfer data yang tersimpan pada server tersebut. Kemudian jenis server yang terakhir adalah khusus untuk seorang gamer, ya. Ya pasti namanya game server kayak gitu ya. Server ini dibuat untuk memberikan sensasi bermain yang lebih baik bagi para pengguna. Nah, untuk developer yang saat ini pasti sering untuk membuat permainan yang berbasis multiplayer online kayak gitu, sehingga membuat kapasitas permainan terkadang menjadi sedikit nge-lag gitu istilahnya, ya, atau semacamnya. Nah, untuk game server itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama ada eksternal dan internal, ya. Untuk server eksternal itu merupakan penyimpanan data game yang disediakan langsung oleh pengembang game itu sendiri. Dengan server internal merupakan penyimpanan sendiri melalui komputer pengguna. Selanjutnya ada kategori komponen hardware seperti komputer klien, ya. Definisinya yaitu komputer klien dapat dijabarkan sebagai komputer yang digunakan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh komputer server. Kemudian untuk jumlah komputer klien dalam sebuah jaringan biasanya lebih dari satu komputer dan biasanya disesuaikan dengan jumlah pengguna yang ada dalam sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Selain itu, komputer klien juga sudah dilengkapi dengan aplikasi, ya, aplikasi yang dapat mempermudah pengguna untuk mengakses informasi dan data. Selain komputer klien, biasanya juga dilengkapi dengan aplikasi seperti Office kayak gitu, ya. Kemudian ada player, ya, untuk video atau MP3 kayak gitu, ya, dan juga browser. Kemudian beberapa contoh layanan yang dapat diminta untuk atau dari komputer klien yaitu akses printer biasanya kepada server, ya. Ini layanan yang diminta komputer klien kepada server itu biasanya akses printer, kemudian akses data, akses file, dan akses internet biasanya kayak gitu. Fungsi komputer klien adalah mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server, ya. Mengakses data dan informasi ini disediakan oleh komputer server merupakan fungsi utama dari komputer klien, sehingga setiap klien memiliki hak tertentu untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Yang kedua, sebagai komputer kerja. Selain digunakan untuk mengakses data dan informasi dari komputer server, komputer klien juga dapat digunakan untuk komputer kerja di luar layanan yang ditawarkan oleh server, ya. Kemudian yang ketiga ada sebagai administrator. Dengan menggunakan komputer klien, ya, kita bisa mengadministrator komputer-komputer lain dalam sebuah jaringan sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh komputer server, ya. Ini tetap yang tadinya klien berubah menjadi administrator pasti harus ada persetujuan dari server kayak gitu, ya. Nah, di sini juga kalau sebagai administrator itu implementasinya di jaringan klien server, ya. Kemudian komponen hardware yang lain adalah workstation. Sebenarnya workstation sama komputer klien itu tidak jauh beda, ya, hanya ya sedikit dari infrastrukturnya saja yang lebih tinggi dari komputer klien untuk workstation. Ya, definisi dari workstation itu adalah sebuah komputer yang berkapasitas tinggi
yang digunakan secara khusus untuk bekerja seperti membantu perhitungan secara ilmiah dan teknis serta menghubungkan komputer dengan komputer lainnya atau komputer dengan server. Ya. Workstation juga memiliki spesifikasi yang tinggi dan dukungan perangkat keras yang lengkap sehingga mampu mengoptimalkan pekerjaan secara khusus, ya, secara khusus yang bisa dilakukannya. Kemudian fungsi dari workstation itu ada 5, ya, saya tulis ada 5. Yang pertama adalah memudahkan pekerjaan pengguna, mempercepat pekerjaan pengguna sebagai perangkat keras jaringan komputer. Yang keempat adalah perhitungan ilmiah dan teknis, membantu pengerjaan tugas yang lebih spesifik. Ya. Kalau yang pertama memudahkan pekerjaan pengguna, yaitu workstation dirancang khusus untuk bekerja karena spesifikasinya yang tinggi, sehingga memudahkan pengguna dalam mengerjakan pekerjaan berat seperti desain, manajemen data, membuat animasi, ya, kepentingan militer, ya, sebagai contohnya kayak gitu dan yang lainnya. Lalu yang kedua, mempercepat pekerjaan pengguna. Teman-teman tidak perlu khawatir apabila komputer workstation-nya itu ngehang atau lambat kayak gitu saat digunakan, karena workstation memiliki kinerja atau performa yang sangat baik. Dengan didukung dengan spesifikasi yang unggul dan juga hardware yang lengkap, maka workstation mampu bekerja lebih baik. Jadi teman-teman kalau bekerja kayak gitu di sebuah instansi dan memang jenis komputernya kategorinya workstation, jadi nggak perlu khawatir gitu, karena memang ya kayak tadi ya yang penjelasan dari poin pertama bahwa workstation itu memiliki spesifikasi yang tinggi dari komputer klien atau komputer personal, gitu, personal komputer gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai perangkat keras jaringan komputer. Workstation merupakan perangkat keras jaringan komputer yang berperan sebagai terminal yang pada umumnya untuk setiap komputer dalam melakukan transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya ataupun komputer ke server yang terhubung di dalam jaringan yang sama. Kemudian di dalam jaringan, workstation juga digunakan untuk melakukan sharing data dan sharing printer. Ya. Kemudian yang keempat, ada perhitungan ilmiah dan teknis. Workstation dirancang khusus untuk membantu pekerjaan yang berhubungan dengan perhitungan ilmiah dan teknis, karena biasanya pekerja yang pada bidang tersebut membutuhkan spesifikasi komputer yang mampu mendukung pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, membantu pekerjaan tugas, ya, mengerjakan tugas yang lebih spesifik. Ya. Dengan kemampuannya, workstation mampu mengoptimalkan pekerjaan yang spesifik. Misalnya, bagi seorang teknisi jaringan, workstation dapat membantu seseorang teknisi jaringan atau administrator jaringan begitu untuk menganalisa kerusakan atau masalah jaringan serta pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan yang lainnya. Kemudian komponen hardware yang lainnya adalah media komunikasi. Nah, media komunikasi itu seperti apa? Kabel jaringan. Kemudian ada network interface card, ya. Nah, itu biasanya apa? Biasanya itu LAN. Kartu jaringan. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang kabel jaringannya dulu. Selanjutnya ada media komunikasi. Ya, media komunikasi itu yang pertama ada kabel jaringan. Ya. Di kabel jaringan itu yang pertama saya akan memperkenalkan ada kabel koaksial. Ya, untuk kabel koaksial itu kabel koaksial itu memiliki tampilan fisik terdiri dari kawat tembaga sebagai intinya. Kemudian dilapisi oleh isolator bagian dalam. Ya. Kemudian di kabel koaksial itu dikelilingi oleh konduktor luar. Ya. Kemudian di kabel koaksial itu pembungkusnya menggunakan bahan semacam PVC sebagai isolator, ya, sebagai lapisan isolator. Karena hal ini bisa melindungi kabel koaksial dari sambaran petir atau dari sistem radio. Kemudian kabel koaksial hanya dapat mempunyai transfer data maksimum 10 Mbps saja. Untuk kabel koaksial umumnya digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus dan ring. Ya. Tetapi beberapa produk local area network di zaman yang modern saat ini kebanyakan sudah tidak lagi mendukung koneksi kabel koaksial. Pasalnya kekurangan yang bisa ditemukan dari kabel koaksial ini ya untuk di jaringan komputer itu adalah jangkauan dan kehandalannya sangat terbatas. Terlebih apabila dibandingkan dengan kabel twisted pair dan fiber optik itu jauh lebih efisien dan fleksibel. Ya.
maka kabel koaksial itu sudah jarang digunakan untuk jaringan komputer gitu. Biasanya kabel koaksial masih digunakan dimanfaatkan atau diimplementasikan untuk penggunaan televisi kayak gitu, biasanya masih digunakan. Kemudian bagian-bagian dari koaksial, kabel koaksial seperti yang ada di gambar itu, ada isolator luar ya, atau outer jacket kayak gitu, kemudian ada pelindung atau bisa disebut dengan grounding kayak gitu, atau braided copper shielded. Kemudian yang tentunya ada foil shielding ya, kemudian ada plastic insulation ya, atau isolator dalam, kemudian ada konduktor ya, ada copper atau bisa disebut dengan copper konduktor. Nah, untuk isolator bagian luar itu adalah bagian kulit pembungkus terluar tentunya untuk melindungi seluruh bagian kabel. Kemudian ada pelindung, ada grounding, itu merupakan serabut kabel yang saling silang ya, yang saling silang guna mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Kemudian ada foil shielding, merupakan lapisan berupa aluminium foil yang dipasang di setiap yang dipasang pada kabel untuk melindungi diri terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Kemudian ada plastik isolator, itu merupakan kulit pelapis kabel konduktornya. Kemudian yang terakhir ada copper konduktor, merupakan inti kabel tunggal atau serabut yang berfungsi sebagai medium transmisi data. Ya. Selanjutnya ada kabel twisted pair. Sesuai namanya, twisted pair itu kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari pasang-pasangan kabel gitu. Ya, yang disusun secara berlilitan dan membentuk spiral. Kabel jenis ini biasanya paling banyak digunakan untuk ya di kantor, di sekolah, atau hanya sebatas penggunaan personal, itu juga sering digunakan untuk jenis twisted pair ini. Nah, untuk jangkauannya kabel twisted pair itu bisa mencapai 100 meter ya. Kemudian kecepatannya itu bisa dari 10 megabit ya, 10 megabit per detik, atau sampai ada juga yang mengatakan 10.000 megabit per detik. Kemudian untuk pembagian kabel twisted pair itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah UTP, ada FTP atau STP ya, dan STP gitu. Ya. Kemudian secara umum ya, kabel UTP, FTP dan STP itu memiliki susunan kabel yang sama, namun terdapat perbedaan material. Nah, material dan bahan pembungkus yang digunakan sehingga memberi dampak yang berbeda di setiap kabelnya. Nah, di sini juga akan memiliki kekurangan dan kelebihan di masing-masing kabelnya. Dan untuk yang pertama ya, dari kabel twisted pair itu ada UTP ya, unshielded twisted pair ya, merupakan sepasang kabel yang dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasang kabel. Namun pada umumnya kabel UTP itu terdapat 4 pasang kabel dan 8 kabel begitu. Ada 4 pasang kabel dan total kabelnya ada 8. Ya. Untuk UTP dapat mempunyai transfer rate ya sampai 10 megabit per second gitu, atau sampai dengan 100 Mbps gitu. Tapi jaraknya sangat pendek, hanya 100 meter saja. Kemudian untuk di Indonesia biasanya kabel UTP itu ada yang warnanya oranye putih, hijau putih, hijau gitu, coklat putih, coklat, dan biru putih kayak gitu. Biasanya konektornya itu menggunakan konektor RJ45 kayak gitu ya, untuk kabel UTP, FTP dan STP-nya. Kemudian di kategori kabel UTP itu ada 6 ya. Itu ada kategori 1, kategori 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, untuk kategori satunya itu untuk di kabel UTP biasanya digunakan untuk telekomunikasi telepon dan tidak sesuai untuk transmisi data. Kemudian kalau untuk kategori 2 biasanya sudah bisa digunakan sebagai transmisi data, namun kecepatannya masih sedikit kayak gitu ya, masih kecil, hanya 4 Mbps saja ya. Kemudian di kategori 3 itu semakin besar transmisi datanya, itu sudah mencapai 10 megabyte per second gitu. Untuk kategori 4 itu udah 16 megabyte per second, sedangkan kategori 5 ini yang sudah digunakan di kalangan masyarakat umum gitu. Di sini
kecepatan transfernya itu mencapai 100 megabit per second. Nah, sedangkan untuk kategori yang 6 ini masih sangat jarang sekali karena harganya itu jauh lebih mahal dari kategori 1 atau kategori sampai kategori 5 gitu. Karena untuk kategori 6 itu transfer datanya bisa sampai 10 gigabit per second gitu, 10 gigabit ya. Karena yang tadi kan kategori 5 kan cuma 100 mega ya, kalau yang kategori 6 kan cuma 10 gigabit. Nah, itu besar gitu, cepat sekali. Kalau download ya cuma ya beberapa detik aja gitu, download film gitu. Kemudian jarak yang bisa diimplementasikan untuk kategori 6 itu bisa mencapai 200 meter gitu panjangnya. Kemudian yang kedua ada kabel STP ya, atau shielded twisted pair gitu. Kabel STP ini memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair-nya. Sehingga STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal sebuah gangguan dalam magnetik ya, gangguan magnetiknya. Nah, untuk kelebihannya itu terdapat lapisan aluminium foil pada jaringan STP sehingga membuatnya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Nah, kemudian kabel jaringan STP memiliki perlindungan dan antisipasi tekukan kabel. Kemudian performa atau kemampuan menghantarkan data atau transfer rate-nya dinilai cukup baik. Kemudian FTP ya, kemudian ada kabel jenisnya FTP yang memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan kabel UTP. Karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Jenis kabel jaringan yang terakhir adalah kabel jaringan fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Tidak seperti dua kabel sebelumnya yang menggunakan tembaga sebagai media pengantar, kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal dikirimkan oleh fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ke tujuannya. Maka tidak heran bila transmisi kabel ini lebih cepat dibandingkan dengan dua kabel sebelumnya. Namun salah satu kelemahan kabel ini adalah gangguan yang sering terjadi apabila terdapat tekukan ya, atau ada sudut, meskipun itu sedikit menjadi sebuah permasalahan bagi kabel fiber optik. Nah, untuk bagian-bagian kabel fiber optik itu yang pertama ada kabel jaket ya, pelindung jaketnya, kemudian ada pelindung fiber, ada lapisan plastik kayak gitu, coatingnya, kemudian ada lapisan tipis cladding, kemudian yang terakhir ada basic medium utamanya atau core-nya, intinya kayak gini. Yang pertama itu ada pelindung kabel ya, yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Kemudian untuk pelindung fiber itu berfungsi menjaga kabel dari benturan keras. Kemudian ada lapisan plastik atau coatingnya itu sebagai menjaga kabel dari tekukan. Kemudian ada lapisan tipisnya atau cladding berfungsi sebagai pembatas yang membuat gelombang cahaya sehingga data dapat ditransmisikan. Yang terakhir ada inti, ya, ada basic medium utamanya atau core-nya gitu. Ya pastinya sebagai medium transmisi data gitu, karena dia inti. Gitu. Kemudian untuk fiber optik itu mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Single mode itu biasanya menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data, sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan multi mode itu menggunakan LED sebagai media transmisi. Kemudian di komponen hardware itu ada konektor jaringan. Ya. Konektor adalah alat yang dapat menghubungkan perangkat komputer, perangkat jaringan seperti kabel fiber optik, sehingga transmisi data dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya konektor kabel, jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau network interface kabel. Ya. Untuk saat ini banyak sekali jenis-jenis konektor dengan nama yang berbeda-beda, dan untuk keperluannya juga berbeda-beda. Selain konektor standar yang sering kita temui seperti konektor USB, konektor BNC, ya, dan konektor koaksial, terdapat juga konektor yang dirancang khusus untuk dipasangkan di PCB untuk menghubungkan satu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB lainnya.
Fungsi konektor sebenarnya untuk menjaga transmitter maupun receiver atau mengirim dan menerima sinyal informasi dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah. Oleh karena itu, ketepatan koneksi dan jenis konektor yang digunakan sangat berpengaruh pada data yang ditransmisikan. Ataupun secara singkatnya, fungsi konektor adalah sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Namun ada juga beberapa konektor yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada konektor RJ. Konektor RJ adalah standar fisik jaringan, baik konstruksi dan wiring jack pola untuk menghubungkan telekomunikasi data. Perangkat pendukung jaringan komputer ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP ke dalam komputer melalui port RJ yang dihubungkan dalam network interface card. Kabel jaringan RJ banyak jenis tipenya, namun untuk jenis kabel yang standar dipakai di Indonesia gitu atau di belahan negara di dunia itu ada tipe RJ11, RJ14 dan RJ45. Dan setiap konektornya harus disesuaikan dengan tipe network interface card-nya ya, dan tipe kabelnya masing-masing. Yang pertama ada RJ11. RJ11 adalah konektor yang digunakan dalam jaringan telepon ya, karena konektor ini biasanya disandingkan dengan kabel STP. Konektor RJ11 adalah standar konektor dimanfaatkan pada pasangan 2 atau 4 kabel saja. Fungsi dari RJ11 ini sebagai konektor telepon standar yang dipasangkan ke jack yang biasanya dipasang di dinding untuk mendapatkan sambungan telepon. Kemudian konektor ini bisa digunakan untuk menghubungkan komputer dalam sebuah jaringan PC yang ada di rumah gitu. Kemudian fungsi yang kedua adalah digunakan untuk saluran telepon seperti Telkom ya, atau modem DSL pada kabel jaringan RJ11. Kemudian di RJ11 itu untuk di modem DSL itu memiliki 4 kabel kecil ya, untuk sebagai media transmisi datanya. Selanjutnya ada RJ45, yaitu konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan di local area network atau topologi jaringan yang lainnya. Konektor ini dapat teman-teman temukan pada ujung kabel UTP-nya ya, atau kabel unshielded twisted pair atau kabel shielded twisted pair yang terhubung ke transceiver kayak gitu. Konektor RJ45 memiliki fungsi untuk memudahkan pergantian pesawat telepon atau memudahkan untuk memindah-pindahkan serta mudah untuk dijabut tanpa khawatir tersengat aliran listrik dan menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network atau sebagai pusat jaringannya. Untuk konektor RJ45 pasti memiliki 8 buah pin ya, atau 8 kabel gitu. Pin pertama dan seterusnya dapat teman-teman lihat di gambar ya, yang ada di tampilan gambar ini gitu. Jadi bagian yang ini nih, yang paling kiri itu adalah pin yang pertama, kemudian kalau yang paling kanan itu adalah pin yang ke-8 atau yang paling akhir. Kemudian ada konektor ada konektor yang untuk di fiber optik gitu ya, atau bisa disebut dengan fiber konektor. Konektor jenis ini digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem draft ulir ya, dengan posisinya, sehingga jika dimasukkan dengan perangkat lain akurasinya tidak akan mudah berubah. Selain itu, kabel ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi jika dihubungkan dengan transmitter maupun receiver. Kemudian ada konektor subscriber konektor gitu, atau kabel SC. Konektor ini digunakan untuk kabel single mode, hampir sama dengan fiber konektor. Konektor ini menggunakan sistem cabut pasang dan juga mudah untuk didapatkan karena konektor SC memang banyak tersedia di pasaran. Kemudian konektor ini tidak terlalu mahal ya. Kemudian bisa dikategorikan simpel dan dapat diatur secara manual dan juga memiliki kecepatan pengiriman akurasi yang baik dari dipasangkan ke perangkat lainnya. Kemudian ada kabel selektif ya, atau konektor ST. Konektor ini mirip dengan konektor BNC yang bentuknya seperti bayonet terkunci. Untuk konektor ST sangat umum digunakan untuk kabel fiber ya, yang digunakan untuk single mode atau multi mode ya. Kemudian selain
jenis konektor yang sudah disebutkan tadi, itu terdapat juga jenis konektor yang lain seperti Piconet, konektor BNC tadi sempat belum saya jelaskan, kemudian ada konektor D4, yaitu ada konektor SMA, kemudian ada konektor LC, konektor FDDI dan lainnya. Selanjutnya ada network interface card ya, untuk komponen hardware jaringan selanjutnya. Dan untuk kartu jaringan atau bisa kita bedakan berdasarkan dari slot atau konektor yang akan kita gunakan gitu. Untuk gambar yang pertama adalah LAN card yang jenisnya ISA ya, LAN card slotnya itu slot ISA. Jenis ini yang pertama kali diproduksi oleh perusahaan kartu jaringan dengan ciri khas slotnya berwarna hitam dan berjumlah antara 1 sampai 3. Output konektornya itu bisa dari BNC ya, untuk konektor kabel koaksial, dan RJ45 atau untuk kabel yang twisted pair ya. Selanjutnya LAN yang berjenis PCI. Jenis ini merupakan kelanjutan dan bahkan menjadi pengganti generasi jenis ISA. Jenis ini mulai diproduksi pada tahun 92 hingga sampai saat ini, dan digunakan pada motherboard mulai Pentium 1 hingga saat ini juga. Namun bedanya motherboard lama jumlah slotnya masih kurang kayak gitu. Nah, untuk saat ini itu semakin banyak PCI, itu bisa bahkan sampai 5 itu bisa untuk slot PCI untuk zaman sekarang motherboardnya. Kemudian untuk jenis card selanjutnya ada LAN card jenis USB ya. Jenis ini sebagai solusi akhir apabila teman-teman kehabisan slot PCI. Atau juga mungkin karena teman-teman ingin ya merasa lebih praktis atau lebih simpel ya. Karena jenis ini bisa dipasang dan dilepas. Dan biasanya port USB ini untuk RJ45 ya, atau RJ45 biasanya untuk port USB. Untuk yang satu ini untuk teman-teman ya, apabila ingin jaringan tersebut dibangun tanpa menggunakan media kabel melainkan menggunakan media wireless, jadi solusinya bisa menggunakan PCI jenisnya wireless kayak gitu, selain menggunakan yang USB wireless. Kemudian jenis ini pemasangannya pada slot PCI tetapi outputnya antena wireless, itu yang biasanya ada antena warna hitam itu biasanya. Kemudian ada wireless adapter atau wireless USB ya, seperti yang ada di gambar. Sedangkan perangkat untuk saat ini ya yang ada di gambar itu merupakan alat jaringan sama yang ditancapkan pada port USB. Namun alat ini sangat sederhana karena bisa dibawa kemana-mana dan dapat dipindah ke komputer lain. Inputnya USB dan outputnya adalah wireless, sehingga apabila di area sekitar ada koneksi WiFi maka bisa menjadi wireless ke lainnya. Kartu jaringan ini biasanya lebih banyak dipakai untuk jaringan wireless dan biasanya kecepatannya itu sampai 10 MB/s. Oke, sekarang ada perangkat jaringan komputer atau hardware-nya. Yang pertama adalah hub ya. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer pertama ya, yaitu di physical layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator dan menguatkan sinyal di kabel itu. Menggunakan hub dapat mengalami collision karena hub tidak dapat mengenal MAC address atau physical address. Maka akibatnya tidak dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Kemudian ada switch ya. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2. Nah, OSI layer 2 itu ada di bagian data link layer ya. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan. Switch berbeda dengan hub ya. Switch tidak dapat mengalami collision karena switch dapat mengenal MAC address atau physical address, sehingga switch dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Kemudian dari repeater ya, atau penguat sinyal. Artinya adalah perangkat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal WiFi bisa menangkap sinyal WiFi. Repeater biasanya terdapat dua alat untuk menerima sinyal dan menyebarkan sinyal WiFi. Kalau menerima berarti dia dari server, kemudian kalau untuk menyebarkan tujuannya untuk klien ya, atau ke akses point itu bisa aja. Selanjutnya ada router.
Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3. Nah, di OSI layer 3 itu di bagian network layer ya. Layer ini biasanya terkenal dengan pengalamatan jaringan menggunakan IP address, sehingga router berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Kemudian ada modem. Ya, modem itu singkatan dari modulator dan demulator. Modulator itu memiliki fungsi untuk menghantarkan data dalam bentuk sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim melalui media pemakai melalui media-media tertentu. Proses ini disebut dengan proses modulasi. Dalam proses ini, data yang terbentuk sinyal digital di komputer akan diubah menjadi sinyal analog, sedangkan demulator berfungsi untuk mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim. Pada proses ini, data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data berupa sinyal analog akan diubah kembali menjadi sinyal digital agar dapat dibaca oleh pengguna komputer. Kemudian untuk modem itu terbagi menjadi dua. Ya. Pertama ada modem eksternal dan ada modem internal. Yang pertama untuk modem internal, biasanya modem ini dipasang pada bagian CPU seperti slot PCI. Modem internal dapat digunakan untuk card modem komputer seperti slot PCI, slot ISA. Ya, slot ISA sekarang udah jarang sekali, mungkin udah tidak ada begitu di pasaran. Kemudian untuk modem internal komputer digunakan dengan koneksi internal dial-up yang melalui sepasang konektor RJ11 yang juga dikenal dengan kabel telepon tembaga. Keunggulan dari modem ini adalah cara pemasangan modemnya yang sangat mudah dan harganya yang relatif murah. Nah, modem ini sering dikenal dengan modem onboard ya, atau onboard modem biasanya gitu. Kemudian untuk modem eksternal ya, adalah sebuah alat yang digunakan untuk komputer agar dapat mengakses internet di mana data yang berasal dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sehingga jika modem menerima data yang berupa sinyal analog diubah menjadi sinyal digital, kemudian akan diproses berlanjut oleh komputer. Sinyal analog ini dapat dikirimkan melalui media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Sekarang di jaringan komputer ada berdasarkan jaringan modem. Ya. Untuk yang pertama ada berdasarkan jaringan dengan modem kabel. Jenis modem ini dapat diakses dengan menggunakan jaringan kabel seperti kabel telepon. Modem kabel menggunakan kabel jaringan televisi untuk menyediakan bandwidth yang kuat dibandingkan dengan modem komputer. Akses internetnya sangat cepat dengan kekuatan downstreamnya itu hingga 38 MB per second ya. Dan untuk upstreamnya sampai 1 MB per second. Contoh dari modem kabel ini seperti TV kabel, jaringan telepon dan banyak yang lainnya. Kemudian ada modem tanpa kabel atau bisa disebut dengan wireless. Jenis modem ini tidak menggunakan kabel sebagai media perantara. Keunggulannya, jenis modem ini adalah dapat mudah dibawa dan dipindahkan dimanapun teman-teman mau ya. Namun kekurangannya adalah modem ini sangat berpengaruh terhadap cuaca sekitar. Jadi kalau ada hujan itu biasanya ada pengaruh transmisi data ya, atau sinyalnya akan bermasalah. Contoh dari modem wireless ini seperti modem GSM, CDMA, ASDPA, ada ASUPA. Kemudian ada modem berdasarkan teknologi atau jenis koneksinya. Ya. Yang pertama adalah modem analog. Ya. Modem ini merupakan modem yang dapat menerima data dalam bentuk sinyal analog yang melalui jaringan transmisi data dan dirubah menjadi data digital untuk dikirimkan ke komputer ataupun sebaliknya. Modem ini biasanya digunakan untuk koneksi dial-up melalui jaringan telepon atau dengan kata lain akses jaringan komputer melalui jaringan telepon dengan menggunakan modem. Biasanya dial-up juga digunakan secara pribadi di rumah atau di instansi instansi perusahaan. Kemudian komputer yang dapat menggunakan modem dial-up umumnya adalah komputer tunggal atau personal komputer. Biasanya modem analog ini bisa memiliki kecepatan sampai 14 hingga 56 kB per second. Kemudian ada modem DSL atau digital subscriber line. Ya.
Jenis modem ini digunakan untuk menerima dan mengirimkan data dengan teknologi digital melalui satu jaringan yang terdedikasi. Teknologi ini akan membuat data yang diterima atau terkirim modem DSL menjadi data digital sehingga akses internet akan lebih cepat bila dibandingkan dengan modem analog. Terdapat dua jenis modem DSL. Ya, yang pertama ada Asymmetric Digital Subscriber Line, itu dan kecepatan downloadnya lebih cepat ya daripada upload. Kemudian ada modem Symmetric Digital Subscriber Line ya, yang kecepatan download sama dengan kecepatan upload ya, sama rata untuk kecepatan download sama uploadnya sama kalau untuk yang symmetric. Kemudian ada modem kabel ya. Modem kabel adalah merupakan perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Untuk jaringan TV kabel ini yang kemudian digunakan sebagai koneksi internet dengan kecepatan maksimum hingga 27 MB per second ya. Itu untuk downstreamnya, tapi kalau untuk upstreamnya bisa mencapai 2,5 MB per second. Kemudian yang keempat ada modem CDMA atau pembahasannya adalah Code Division Multiple Access. Jadi modem ini menggunakan sistem komunikasi internet melalui jalur CDMA. Pada umumnya modem CDMA ini berbentuk seperti USB flash disk yang teman-teman bisa gunakan dimanapun atau kapanpun. Kecepatan internet CDMA dapat mencapai 3 kali lipat dari koneksi dial-up. Nah, dari modem CDMA pasti ada modem GSM ya, Global System for Mobile Communication. Ya, jenis modem ini biasanya memiliki kemiripan dengan modem CDMA. Modem ini biasanya memiliki jalur komunikasi internet dengan GSM, pastinya ya, nggak jauh beda sama CDMA. Nah, sama seperti modem CDMA, modem GSM itu juga berbentuk seperti USB. Namun modem ini dapat Anda gunakan pada laptop maupun personal komputer. Setelah komponen hardware, kita melanjutkan ke komponen software ya, yang ada di jaringan komputer. Yang pertama itu ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani sebuah jaringan komputer. Pada umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna atau klien. Ya, seperti layanan berbagi berkas atau file atau data, gitu. Kemudian layanan berbagi alat pencetak, printer, kemudian ada DNS service, HTTP service dan lainnya. Sistem operasi, layanan jaringan, aplikasi jaringan adalah merupakan komponen software jaringan komputer. Sistem ini dibutuhkan operasi jaringan untuk mengelola aliran data antara workstation dan server yang bekerja dengan drive atau perangkat yang telah terpasang di jaringan tersebut. Kemudian terdapat dua model sistem operasi yang ada di jaringan komputer. Yang pertama ada berbasis teks dan berbasis grafik. Ya. Untuk berbasis teks itu bisa teman-teman istilahkan dengan nama lain itu pakai CLI gitu atau Command Line Interface ya. Pada sistem operasi yang ditampilkan terbukanya hanya menampilkan teks saja atau berupa huruf, angka dan karakter khusus. Ya, dari tampilannya sendiri, sistem operasi berbasis teks kurang menyenangkan bagi pengguna. Namun ada kelebihannya. Kelebihannya adalah space yang tidak dibutuhkan tidak terlalu besar ya. Space memorinya, media penyimpanannya gitu. Kemudian tidak memerlukan memori yang besar. Kemudian kompatibel ke seluruh software dan hardware yang ada. Kekurangan dari sistem operasi berbasis teks adalah mode operasinya yang teks, kemudian yang mengakibatkan tidak user friendly, kemudian tidak kompatibelnya terhadap software yang free ya, atau software yang gratis. Kemudian untuk sistem operasi yang grafik kayak gitu atau bisa disebut dengan GUI ya, Graphical User Interface, adalah sistem operasi yang tampilan antarmukanya didesain dan memiliki tampilan yang lebih atraktif sehingga membuat pengguna komputer lebih nyaman dan menyenangkan. Sistem operasi GUI adalah sistem operasi yang merupakan pengembangan dari sistem operasi berbasis teks. Kelebihannya dari sistem operasi berbasis grafis itu sudah pasti desain grafisnya yang lebih menarik gitu. Mudah digunakan atau user friendly, kemudian berinteraksi dengan komputer secara lebih baik gitu ya, memiliki resolusi gambar yang tinggi. Namun kekurangannya itu membutuhkan memori yang besar gitu. Kemudian sangat bergantung kepada hardware. Apabila hardware-nya kurang didukung atau kurang support, pasti sistem operasinya akan berjalan lambat.
Ini ada contoh sistem operasi yang berbasis stack dan berbasis GUI ya, yang ada di sistem operasi jaringan. Di sini ada Linux Red Hat, ada Novell NetWare, itu Linux Debian, Solaris, macOS, Unix, ada Windows 2000 dan 2003 server kayak gitu. Itu salah satu sistem operasi yang ada di jaringan komputer. Secara gambar umumnya atau definisinya, protokol jaringan komputer itu aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Ya. Selanjutnya ada klasifikasi jaringan komputer. Ya. Yang pertama saya bagi menjadi geografis ya, berdasarkan geografisnya. Kalau klasifikasi jaringan komputer terbagi menjadi geografis itu pasti ada LAN, ada MAN dan WAN. Ya, yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Ya, merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Jadi jaringan tersebut hanya mencakup wilayah kecil, misalnya ruangan antar ruangan atau gedung antar gedung, kayak gitu aja. Ya, kemudian karakteristik LAN. Jaringan LAN ini paling kecil di antara jaringan lain. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Kemudian digunakan untuk penggunaan pribadi. Administrasi hanya dilakukan melalui administrator lokal saja. Kemudian perangkat jaringan LAN ya, yang dapat mensupport jaringan LAN tersebut itu ada router, switch, atau hub, bridge, repeater, kemudian network interface card, kemudian kabel Y3 atau kabel konektor RJ45. Nah, kelebihan dari jaringan LAN yang pertama adalah hemat biaya, ya, hemat biaya untuk operasionalnya, tidak banyak penggunaan kabel, kemudian keamanan lebih terjamin. Selanjutnya ada data terpusat dan memakai sumber daya secara bersamaan. Kekurangan dari jaringan LAN itu bila komputer yang kita gunakan semakin banyak itu akan semakin lambat untuk proses transfer jaringan komputernya. Terus apabila satu komputer terkena virus, maka komputer tersebut yang saling terhubung akan terkena virus juga. Kemudian perlu pengendali pemakaian software. Sebenarnya software harus dirancang untuk multi user. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah kemungkinan password ditembus oleh user yang tidak memiliki izin akses. Contoh dari LAN adalah biasanya digunakan dalam sebuah perkantoran yang dikelola oleh pemilik jaringan. Penggunanya tidak terlalu banyak. Nah, jaringan LAN ini cocok untuk diterapkan dalam lingkungan perkantoran. Biasanya jaringan LAN ini digunakan di sebuah warnet ya, dengan memanfaatkan topologi star. Komputer klien dapat terhubung ke server. Itu contoh dari jaringan LAN. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network ya, atau MAN, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang lebih luas daripada yang lain. Maksudnya wilayah yang luas ini seperti mencakup antar kota atau antar provinsi gitu. MAN digunakan karena kecepatan transfer datanya yang lebih cepat. Untuk membuat jaringan MAN biasanya memerlukan aparatur telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Karakteristik jaringan MAN yaitu meliputi area seluas antara 5 sampai 50 km. MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Artinya, jaringan Metropolitan Area Network itu hanya dimiliki oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pelanggan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan sumber daya daerah. Yang keempat, karena MAN memiliki ukuran yang lebih besar dan biasanya memiliki teknologi jaringan seperti LAN. Ya. Yang terakhir, karakteristik yang terakhir adalah MAN memiliki sebuah kabel atau dua buah kabel yang tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Perangkat jaringan MAN ya, itu ada router, ada switch, ada radio frekuensi dan hub gitu ya. Kalau router itu ya
untuk melakukan proses routing antar jaringan MAN. Gitu. Nah, kalau radio frekuensi itu sebagai pemancar sinyal utama guna mengirimkan data dengan jarak geografi yang cukup jauh. Kelebihan dari jaringan MAN yaitu server yang berada pada kantor pusat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Transaksi yang dilakukan secara real time yang ada di server akan diupdate saat itu juga. Kemudian ada informasi dapat disebarkan lebih luas, cepat dan efisien. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference. Kekurangannya, biaya operasionalnya lebih mahal daripada yang local area network. Ya. Kemudian instalasi infrastruktur yang tidak mudah. Selanjutnya, jika terjadi troubleshoot akan kesulitan untuk mengatasinya karena berbeda geografis gitu. Kemudian yang terakhir dapat menjadi target serangan dari cracker atau hacker yang digunakan sebagai keuntungan pribadi. Contohnya, ya, ini saya implementasikan ke jaringan perbankan, gitu. Di mana beberapa kantor cabang di sebuah bank di dalam kota besar, kayak di kota X, ya, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya banknya itu ada di Purwokerto, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bumen, gitu ya. Berlimas cakep. Kemudian jaringan internet antar gedung dalam kampus juga bisa. Gitu. Pokoknya kampus nanti kampus kita Mikom, kampus satu dengan kampus yang akan sedang dibangun, gitu itu bisa menggunakan jaringan MAN. Selanjutnya ada Wide Area Network, ya, atau WAN, merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan LAN dan MAN. WAN mencakup antar negara dan benua. Jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Karakteristiknya yaitu menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang lebih luas menggunakan jasa operator telekomunikasi. Kemudian tujuannya agar perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan WAN dapat saling terhubung satu sama lain. Kemudian karakteristik selanjutnya menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth di dalam lokasi yang berjauhan atau luas. Yang terakhir, karakteristiknya adalah bekerja pada layer fisik dan pada layer data lain. Untuk perangkat yang mendukung jaringan WAN itu ada router, modem, switch, multiplexer, kemudian ada channel server unit atau data server unit. Untuk kelebihan dari WAN itu, yang pertama, server pusat pada WAN sebagai bank data atau tempat penyimpanan data yang terpusat. Artinya, seluruh file yang ada atau yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi dapat digunakan oleh semua komputer yang terhubung dengan WAN, meskipun jaraknya jauh. Ya. Kemudian jaringannya yang lebih luas. Artinya jaringan yang lebih luas tersebut, jaringan WAN dapat menghubungkan antar daerah, pulau, negara, bahkan benua. Selanjutnya ada penghematan biaya. Apabila jika satu jaringan lokal yang terhubung pada WAN memiliki koneksi internet, maka seluruh komputer yang ada di jaringan WAN dapat menikmati koneksi internet tersebut apabila diizinkan oleh server tentunya. Kekurangannya, biaya operasionalnya yang lebih mahal dari MAN atau WAN. Kemudian rentan terhadap masalah keamanan data, serangan dari hacker. Ya. Kemudian memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam hal pengaturan jaringannya. Sebagai contohnya untuk penerapan WAN itu sebuah perusahaan internasional gitu. Maka wajar bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak kantor cabang dan juga kantor perwakilan di berbagai negara. Ya WHO untuk PBB itu atau kedutaan besar di sebuah negara itu kan biasanya kita aja banyak di luar negeri gitu, atau kedutaannya itu pasti mereka menggunakan jaringan WAN. Ya. Selanjutnya ada personal area network. Nah ini lebih kecil dari jaringan lokal. Jaringan PAN itu jaringan telekomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Kontrol pada jaringan PAN dilakukan dengan otoritas sendiri. Karakteristik jaringan PAN itu adalah kontrol dilakukan dengan otoritas pribadi, data yang ditransmisikan bersifat khas dan personal, karena biasanya menggunakan ya untuk kepentingan pribadi saja, hanya bersifat khas atau personal begitu. Kemudian merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi. Contohnya itu seperti telepon, ya, komputer, laptop,
televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi, ya komunikasi data kayak gitu. Kemudian atau perangkat komunikasi publik seperti internet kayak gitu, itu bisa masuk ke karakteristik jaringan depan. Jangkauan dari personal area network itu hanya beberapa meter saja gitu. Ya paling cuma satu ruangan gitu. Kita dalam satu ruang kelas gitu lah. Itu bisa diimplementasikan ke personal area network ya. Nah, perangkat yang bisa digunakan di area network itu seperti Bluetooth kayak gitu. Bluetooth atau Wi-Fi itu bisa. Untuk kelebihannya itu jaringan yang lebih dekat ya, kelebihannya yang pertama. Kemudian data atau informasi yang diterima bersifat pribadi. Komunikasi lebih praktis tanpa mengganggu dengan pengguna yang lainnya. Kemudian untuk kekurangannya tidak dapat melakukan komunikasi dengan banyak lokasi yang jauh. Ya. Ini kekurangannya sebenarnya tergantung pada sinyal Bluetooth atau sinyal Wi-Fi. Misalnya tidak dapat mengirim file sekaligus. Ya karena ruangannya hanya paling sekelas, berarti ya secara geografis terbatas kayak gitu. Contohnya, contoh dari personal area network itu menghubungkan telepon genggam dengan komputer menggunakan Bluetooth. Ya. Kemudian menghubungkan mouse dengan komputer menggunakan Bluetooth, menghubungkan printer dengan komputer menggunakan Bluetooth. Gitu. Kemudian ada klasifikasi jaringan berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer itu terbentuk ketika sumber informasi atau data pada satu komputer diakses secara langsung oleh komputer lainnya yang terhubung pada jaringan. Pada tipe jaringan peer-to-peer, dalam prakteknya tidak memiliki sebuah komputer yang dikhususkan sebagai server. Dengan kata lain, pada tipe jaringan peer-to-peer ini setiap komputer yang terhubung dapat bertindak sebagai server maupun klien. Meskipun dalam bertindak sebagai klien server, tidak satupun komputer yang bertanggung jawab atas keseluruhan jaringan. Kelebihan jaringan peer-to-peer adalah yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat langsung berbagi sumber daya yang dimilikinya, seperti hard disk, ya, ada modem, ada printer, ada scanner, begitu. Halnya biaya instalasi yang lebih murah dibandingkan tipe jaringan client server, karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki uang khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bila satu komputer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Kekurangannya, apabila terjadi troubleshooting, relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Selanjutnya, kekurangan yang kedua, untuk kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server, karena setiap komputer di samping harus mengelola fasilitas jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasinya sendiri. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user atau masing-masing komputer dengan mengatur masing-masing fasilitas yang dimilikinya. Yang kedua, ada jaringan client server. Tipe jaringan ini sering dikatakan sebagai jaringan berbasis server, mengacu pada konsep kerja yang melibatkan komputer klien dan komputer server. Pada model jaringan client server, koneksi yang terjadi sebenarnya bukan antara komputer, melainkan antara program dengan program. Program aplikasi yang berjalan pada komputer klien akan melakukan permintaan atau request layanan kepada program lainnya yang dianggap sebagai server. Kelebihannya dari jaringan client server itu yang pertama adalah memberikan keamanan yang lebih baik, lebih mudah mengatur walaupun jaringannya berskala besar. Semua data maupun fasilitas yang terletak pada lokasi yang sentral. Untuk kekurangan dari jaringan client server, yang pertama adalah butuh spesifikasi yang lebih khusus, ya, untuk digunakan pada komputer server. Butuh seorang administrator IT yang handal dan profesional untuk mengoperasikannya. Sebenarnya sangat bergantung pada komputer server. Dan ada yang ketiga itu klasifikasi jaringan berdasarkan topologi, ya. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer karena memiliki beberapa kekurangannya, diantaranya memungkinkan terjadi tabrakan aliran data.
Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan, maka pada satu bagian komputer pada jaringan tersebut tidak akan berfungsi secara keseluruhan. Gitu. Karakteristik dari topologi bus adalah sebuah klien itu dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua sangat sederhana dalam instalasinya, karena sederhana akan menurunkan atau menghemat biaya untuk pemasangan. Paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Tidak diperlukan hub atau switch, yang banyak diperlukan adalah konektor T atau T konektor pada setiap Ethernet card. Permasalahan yang sering terjadi adalah jika salah satu komputer rusak, maka jaringan keseluruhan bisa down sehingga seluruh komputer tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihannya, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibandingkan topologi yang lainnya. Untuk instalasinya tidak terlalu rumit ya jika kita ingin menambahkan jangkauan jaringan. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk traffic jaringan yang sangat padat. Selanjutnya, setiap konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit melakukan troubleshoot pada jaringan pada topologi bus ini, kemudian lebih lambat dibandingkan topologi yang lain. Yang kedua adalah topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat, kayak gitu. Karakteristik topologi star itu setiap komputer berkomunikasi langsung dengan konsentrator ya, atau bisa disebut dengan hub atau switch gitu. Bila setiap paket data yang masuk ke hub atau switch kemudian di broadcast ke seluruh komputer yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub yang berapa ya, yang 32 kayak gitu ya, 32 port, maka kinerjanya jaringan akan semakin turun kayak gitu ya. Kemudian sangat mudah dikembangkan. Yang keempat adalah apabila salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down di jaringan tersebut ya. Tipe kabel yang biasa digunakan itu kabel twisted pair ya. Kelebihan dari topologi star adalah cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan komputer, maka tidak akan mengubah atau membuat mati seluruh jaringan komputer. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub atau switch yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya, memiliki satu titik kesalahan ya, terletak pada hub atau switch. Jika hub atau switch sebagai pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point ya, yaitu ada di hub atau switch. Jadi lebih membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub atau switch. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja yang lebih lambat. Selanjutnya ada topologi ring. Kenapa disebut dengan topologi ring? Ya itu karena seperti berbentuk cincin kayak gitu ya. Topologi ring itu merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkaran. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Karakteristiknya, komputer yang dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. Permasalahan yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu komputer rusak, maka seluruh komputer tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan. Tipe pengabelan yang digunakan bisa menggunakan kabel twisted pair. Ya. Kemudian ada kelebihan dari topologi ring. Data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan ya. Bisa mengarah ke arah sesuai arah jam atau sebaliknya dari arah jam kayak gitu.
Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian kekurangannya, apabila ada satu komputer dalam topologi ring yang gagal berfungsi atau bekerja, maka akan berpengaruh ke seluruh jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan membuat permasalahan atau sebuah problem di jaringan tersebut, dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan topologi star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Karakteristiknya adalah topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Apabila jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, maka tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kemudian ada kelebihan topologi mesh. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Lalunya ada terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang relatif. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshooting atau perbaikan. Untuk kekurangannya, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung itu banyak jumlahnya. Maka apabila semakin banyak alat atau komputer yang terhubung, pasti biaya atau kosnya juga akan lebih mahal untuk pengeluarannya. Selanjutnya ada topologi tree atau topologi pohon. Hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan dari topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya, menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan akses komunikasi dan lambat. Dan jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Kemudian ada topologi hybrid, merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Kelebihannya adalah pertama fleksibel, kemudian penambahan koneksi lainnya sangatlah mudah. Kekurangannya, maintenance atau pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Kemudian biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Selanjutnya, instalasi dan konfigurasi jaringan yang pada di topologi tersebut bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan distribusi sumber informasi atau sumber data. Yang pertama ada jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah dump terminal atau istilah lainnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Selanjutnya ada jaringan terdistribusi, merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Yang terakhir, berdasarkan media transmisi data, ini klasifikasi yang terakhir, yaitu berdasarkan jaringan kabel atau wire network. Yang kedua ada jaringan kabel atau wifi. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wire network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua, ada jaringan kabel atau wifi. Merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan.